atas nama Junter Magluri dengan NIM B1A11930 dari kelas H Angkatan 2019 Universitas Megareski Makassar. Di video ini saya akan membawakan materi dari mata kuliah kimia fisika, yaitu pertama adalah energi. Energi adalah daya kerja atau tenaga. Energi berasal dari bahasa Yunani yaitu energia, yang merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Suatu objek memiliki energi jika dapat menyebabkan perubahan sesuatu. Energi berubah dari suatu bentuk ke bentuk yang berbeda. Bentuk-bentuk energi yaitu energi mekanik, energi panas, energi listrik, energi magnetik, energi kimia, energi bunyi atau getaran, energi nuklir, dan energi matahari. Hukum kekekalan energi yaitu energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Contoh dari hukum kekekalan energi itu pertama, energi mekanik menjadi energi listrik, kedua energi listrik menjadi energi bunyi, dan yang ketiga adalah energi kimia menjadi. Materi selanjutnya adalah sistem periodik unsur. Sampai saat ini sudah ditemukan 115 macam unsur dengan sifat-sifat yang khas untuk sifat unsur. Pertama kali pengelompokan unsur-unsur didasarkan pada sifat logam, bukan logam dan semi logam. Kemudian pengelompokan didasarkan pada massa atom yang pada waktu itu sudah diketahui. Orang pertama yang menyusun tabel periodik unsur adalah W. Dobereiner. Susunannya didasarkan pada massa atom yang didasarkan pada. Menurut Dobereiner, jika massa atom A ditambah dengan massa atom B, kemudian dirata-ratakan menghasilkan massa atom unsur tertentu, maka ketiga unsur tersebut akan memiliki sifat yang mirip. Ketiga unsur ini dinamakan triade. Pada perkembangan selanjutnya, John Newland menemukan hubungan antara sifat unsur dan massa atom dengan cara lain, yaitu jika unsur-unsur dideretkan menurut kenaikan massa atomnya, maka unsur yang ke-8 akan memiliki sifat mirip dengan unsur yang pertama. Deretan unsur ini dinamakan hukum okta. Materi selanjutnya adalah ikatan kimia, dikemukakan pada tahun 1916 oleh Gilbert Newton Lewis dari Amerika dan Albert Schwarzschild dari Jerman. Ikatan kimia adalah gaya yang mengikat atom-atom dalam molekul atau gabungan ion dalam setiap senyawa. Ikatan kimia dapat terjadi karena adanya interaksi elektronik dalam berbagai wujud dan mekanisme. Jenis-jenis ikatan kimia yang pertama adalah ikatan primer. Ikatan primer adalah ikatan kimia di mana ikatan antar atomnya relatif besar. Ikatan primer ini terdiri atas ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Yang pertama adalah ikatan ion, ikatan yang terjadi akibat perpindahan elektron dari satu atom ke atom yang lain. Proses terbentuknya ikatan ion dicontohkan dengan pembentukan NaCl atau natrium. Natrium dengan konfigurasi elektron 281 akan lebih stabil jika melepas satu elektron, sehingga konfigurasi elektron berubah menjadi 28. Sedangkan klorin atau Cl yang mempunyai konfigurasi 287 akan lebih stabil jika mendapat satu elektron, sehingga konfigurasinya menjadi 288. Jadi agar keduanya menjadi lebih stabil, maka natrium menyumbang satu elektron dan klorin akan mendapat satu elektron dari natrium. Selanjutnya adalah ikatan kovalen. Ikatan yang terjadi akibat pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh dua atom. Ikatan kovalen terdiri dari yang pertama adalah ikatan kovalen nonpolar, kedua adalah ikatan kovalen rangkap 3, yang ketiga adalah ikatan kovalen polar. Sifat-sifat senyawa kovalen yaitu pertama titik didih, kedua adalah volatilitas atau kemampuan untuk menguap, yang ketiga adalah kelarutan, yang keempat adalah daya hantar listrik. Materi selanjutnya adalah ikatan ion. Ikatan ionik adalah jenis ikatan kimia yang dapat terbentuk antara ion-ion logam dengan ion non-logam melalui gaya tarik-menarik elektrostatik. Sifat-sifat ikatan ion yang pertama adalah bersifat polar sehingga larut dalam pelarut polar. Yang kedua memiliki titik leleh yang tinggi, dan yang ketiga baik
larutan maupun lelehannya bersifat elektrolit. Pembentukan ion dilakukan dengan cara transfer elektron. Ikatan ion timbul sebagai akibat dari gaya tarik menarik antara ion yang bermuatan positif dan ion yang bermuatan negatif yang dihasilkan karena perpindahan elektron. Materi selanjutnya adalah ikatan logam dan hidrogen. Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik menarik yang terjadi antara muatan positif dari ion-ion logam dengan muatan negatif dari elektron-elektron yang bebas bergerak yang dihasilkan oleh elektron valensi masing-masing logam. Sifat-sifat logam yaitu pertama, sifatnya mengkilap, yang kedua adalah daya hantar listrik, yang ketiga adalah daya hantar panas, yang keempat adalah titik didih dan titik lele tinggi. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan logam. Yang pertama adalah titik lele dan titik didih, yang kedua adalah jari-jari atom, yang ketiga adalah jumlah elektron valensi, yang keempat adalah bilangan koordinasi. Selanjutnya adalah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen merupakan ikatan antar molekul yang memiliki atom H terikat pada atom yang memiliki elektronegativitas yang selanjutnya adalah sifat-sifat hidrogen. Sifat-sifat hidrogen yang pertama adalah gas tak berwarna, tak berbau, dan tak berasa. Yang kedua adalah mudah terbakar. Yang ketiga memiliki titik didih dan titik lebih. Materi selanjutnya adalah ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals dalam ilmu kimia merujuk pada salah satu jenis gaya antara molekul. Gaya van der Waals adalah gaya tarik di antara atom atau molekul. Gaya ini jauh lebih lemah dibandingkan gaya yang timbul karena ikatan valensi, dan besarnya ialah 10 pangkat min 7 kali jarak antara atom-atom atau molekul-molekul. Gaya ini menyebabkan sifat tak ideal pada gaya gas dan menimbulkan energi kisi pada kristal molekuler. Ada 3 hal yang menyebabkan gaya ini. Yang pertama adalah interaksi di kutub-kutub, kedua adalah interaksi di kutub imbasan, yang ketiga adalah interaksi gaya dispersi. Pertama adalah interaksi di kutub-kutub, artinya yaitu tarikan elektrostatik di antara dua molekul dengan momen di kutub permanen. Yang kedua adalah interaksi di kutub imbasan, artinya di kutub timbul karena adanya polarisasi oleh molekul tetangga. Yang ketiga adalah gaya dispersi, adalah gaya yang timbul karena di kutub kecil yang bersifat sekejap dalam atom. Pada awalnya merujuk pada semua jenis gaya antar molekul dan hingga saat ini masih kadang digunakan dalam pengertian tersebut, tetapi saat ini lebih umum merujuk pada gaya-gaya yang timbul dari polarisasi molekul menjadi dipol. Hal ini mencakup gaya yang timbul dari dipol tetap atau gaya keesom, dipol rotasi atau bebas gaya Debye, serta pergeseran distribusi awan molekul elektron atau gaya London. Nama gaya ini diambil dari nama kimiawan Belanda Johannes van der Waals yang pertama kali mencatat jenis gaya ini. Interaksi van der Waals teramati pada gas mulia yang amat stabil dan cenderung tak berinteraksi. Hal ini menjelaskan sulitnya gas mulia untuk mengembun. Tetapi makin besar ukuran atom gas mulia, makin banyak elektronnya dan makin mudah gas tersebut berubah menjadi cairan. Gas mempunyai sifat bentuk dan volumenya dapat berubah sesuai tempatnya. Jarak antara molekul-molekul gas relatif jauh dan gaya tarik-menariknya sangat lemah. Pada penurunan suhu, fasa gas dapat berubah menjadi fasa cair atau padat. Pada keadaan ini, jarak antara molekul-molekul menjadi lebih dekat dan gaya tarik-menariknya menjadi relatif. Demikianlah materi yang saya bawakan. Kurang lebihnya semoga apa yang saya paparkan tentang materi kimia fisika dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.